warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi kuliah mengenai pengertian bank dan lembaga keuangan syariah dengan menggunakan metode pembelajaran yaitu discovery learning, yaitu metode pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan teori konstruktivisme, menekankan pada proses belajar pada mendorong siswa aktif, kreatif, dan berpikir kritis. Itu. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke dalam materi, apakah teman-teman sudah tahu mengenai pengertian bank itu sendiri apa? Saya yakin sudah tahu ya, bahwa bank itu adalah lembaga keuangan yang pada dasarnya dia menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat, yaitu masyarakat yang kekurangan dana. Nah, perbedaan daripada bank syariah dengan bank konvensional yaitu kalau bank konvensional otomatis dia adanya bunga. Nah, seperti itu. Kalau bank syariah itu pada prinsipnya kegiatan usahanya itu berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu menghindari riba, terus kemudian gharar, maisir, dan sebagainya. Untuk akad-akadnya itu seperti mudharabah, musyarakah, kemudian murabahah, ijarah, salam, dan istisna, dan lain-lain seperti itu. Untuk dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan DSN atau Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI seperti itu. Baik, dari sini saya yakin mahasiswa semua juga sudah paham mengenai pengertian daripada bank syariah tersebut, kemudian dasar hukum dari bank syariah. Untuk selanjutnya yaitu prinsip-prinsip keuangan syariah. Prinsip-prinsip keuangan syariah ini yang pertama yaitu larangannya adanya riba. Otomatis dalam prakteknya bank itu tidak boleh transaksinya itu tidak boleh adanya bunga seperti itu. Karena kita tahu bahwa bunga itu dalam Al-Quran juga dilarang. Terus kemudian larangan gharar atau ketidakjelasan. Jadi misalkan akadnya itu harus jelas, kemudian barangnya juga jelas. Jadi tidak ada yang istilahnya itu ketidakpastian seperti itu. Kemudian yang ketiga larangan maisir atau judi. Jadi di dalam transaksi atau akad itu tidak boleh adanya spekulasi yang berlebihan. Kemudian keadilan dan kemitraan. Jadi hubungan antara nasabah dengan bank adalah bersifat mitra atau saling menguntungkan, tidak ada keterpihakan salah satu seperti itu. Kemudian transaksinya harus halal, itu harus otomatis, baik berupa akadnya, produknya itu harus halal seperti itu. Kemudian untuk nanti teman-teman bisa mencari atau melihat beberapa lembaga keuangan syariah yang ada di sekitar, apakah sudah menerapkan prinsip syariah tersebut atau belum. Kemudian jenis akad dalam lembaga keuangan syariah tadi di awal kita sudah singgung. Yang pertama yaitu akad pembiayaan berupa akad mudharabah. Apa sih akad mudharabah? Nah, itu akad kerjasama antara pihak sahibul mal yang mempunyai dana, dalam hal ini adalah pihak bank ya, kemudian bank syariah, dan mudharib atau pengelola dana. Dan 100% dana itu didapatkan atau dari pihak sahibul mal. Untuk perjanjian bagi hasilnya atau keuntungan atau terjadi kerugian itu dibagi sesuai akad. Misalkan berapa persentasenya, 50%, 50% atau 60%, 40%. Ketika untung itu juga dibagi sesuai dengan kesepakatan
persentase tersebut. Ketika rugi juga sesuai dengan kesepakatan itu mudharabah. Kemudian yang kedua, musyarakah. Musyarakah ini dua belah pihak bekerja sama, dan dua belah pihak antara mudharib dengan mudharib itu adalah pengelola dana atau misalkan masyarakat lah ya. Dan bank atau sohibul mal. Jadi dua-duanya menerapkan atau menyertakan modal. Misalkan modalnya ini banyak dari bank, berarti nanti akad kerjasamanya atau bagi hasilnya juga sesuai dengan prinsip akad tersebut. Misalkan tadi untuk memodali pertanian butuhnya 30 juta, misalkan dari sohibul mal itu 15 juta atau 20 juta, berarti untuk yang dari mudharib 10 juta, berarti nanti persentasenya itu misalkan 30% seperti itu. Kemudian murabahah. Murabahah ini adalah jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Nah, ini jadi pihak bank ini menjadi perantara bagi nasabah untuk jual beli. Biasanya yang diperjualbelikan adalah alat-alat elektronik atau misalkan mobil atau kendaraan bermotor. Selanjutnya untuk jenis akad lembaga keuangan syariah ini adalah ijarah, sewa menyewa. Nah itu misalkan sewa ruko, sewa dan sebagainya, itu contohnya ya. Selanjutnya adalah istisna. Istisna adalah pembiayaan pembuatan barang, misal rumah, bisa konstruksi dan sebagainya. Nah itu jenis-jenis akad dalam lembaga keuangan syariah. Nanti teman-teman mahasiswa bisa mencari contohnya tadi ya untuk murabahah, apakah di BMT atau perbankan syariah yang ada di sekitar kalian ini sudah menerapkan prinsip apa. Biasanya kalau bank syariah itu mereka pada menggunakan prinsip murabahah karena akadnya itu mudah baik dari bank maupun dari nasabah seperti itu. Selanjutnya yaitu akad penghimpunan dana wadiah. Ya, wadiah itu adalah titipan murni. Ini ada dua, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad damanah. Yad amanah itu titipannya tidak boleh dipergunakan lagi oleh bank. Jadi benar-benar disimpan oleh bank. Dana dari nasabah. Kemudian kalau yad damanah ini bisa dipergunakan oleh bank sesuai jangka waktu yang sudah diperjanjikan atau ditentukan seperti itu. Baik, seperti itu. Mudah-mudahan mahasiswa semuanya bisa paham apa yang telah saya jelaskan. Nanti tugas-tugas yang saya berikan tadi bisa dikerjakan, bisa disesuaikan dengan materi yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada PT PU Salatiga yang telah menyelenggarakan PKDB tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.